Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo, tempat kita memetik hikmah dari kisah-kisah kehidupan yang penuh warna. Apa kabar kalian hari ini? Momo berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan penuh kebahagiaan. Sebelum kita masuk ke kisah yang sangat luar biasa kali ini, yuk kita absen dulu. Coba ketik di kolom komentar, nama kalian, asal kota, dan tulis, hadir. Momo pengen tahu nih, sahabat Momo dari kota mana saja yang sudah siap menyimak cerita hari ini. Dan jangan lupa, pastikan tombol like sudah ditekan dan klik subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru dan bermakna lainnya dari Momo. Sudah siap? Yuk, kita mulai kisahnya. Laras menghela napas panjang saat menatap pantulan dirinya di cermin yang sudah mulai kusam di sudut kamar. Ia mengenakan gamis berwarna coklat muda yang sudah ia cuci berkali-kali hingga warnanya sedikit memudar, namun tetap rapi karena ia menyetrikanya dengan penuh ketelitian. Di balik penampilannya yang bersahaja, tersimpan keletihan yang luar biasa. Sejak fajar menyapa, jemarinya tidak berhenti bergerak, mulai dari menyiapkan sarapan, mencuci tumpukan pakaian, hingga memastikan seluruh sudut rumah bersih tanpa celah. Bagi Laras, rumah adalah pengabdian. Namun bagi Aris, suaminya, rumah hanyalah tempat di mana ia bisa melepaskan segala keangkuhan yang ia kumpulkan dari luar. Terdengar langkah kaki yang berat dan terburu-buru mendekat ke arah kamar. Pintu terbuka dengan kasar tanpa ketukan. Aris berdiri di sana, tampak gagah dengan kemeja slim fit berwarna biru gelap dan jam tangan yang berkilauan. Wajahnya yang tampan selalu tampak tegang dan penuh dengan guratan ketidaksabaran. Ia menatap Laras dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan yang merendahkan, seolah-olah istrinya itu hanyalah sepotong barang lama yang sudah tidak layak dipajang di ruang tamu. Aris mendengus kencang, suaranya memenuhi ruangan yang sempit itu. Ia mengeluhkan betapa lambatnya Laras bersiap-siap, padahal menurut Aris, tidak banyak yang perlu dipoles dari wajah istrinya yang ia anggap membosankan itu. Dengan nada suara yang meninggi, Aris mulai menghujani Laras dengan kata-kata yang menyayat hati. Ia mengatakan bahwa Laras seharusnya bersyukur, karena seorang pria sukses, seperti dirinya masih mau membawanya ke acara tahunan kantor yang sangat bergengsi. Aris menekankan berkali-kali bahwa kehadiran Laras di sana hanyalah sebagai pelengkap administratif, agar ia tidak dianggap sebagai pria lajang yang kesepian oleh rekan-rekan bisnisnya. Laras hanya diam, tangannya meremas ujung gamisnya dengan lembut. Ia sudah terbiasa dengan badai kata-kata itu. Di mata Aris, Laras hanyalah seorang ibu rumah tangga yang bergantung sepenuhnya pada uang belanja yang ia berikan. Aris tidak pernah tahu, dan Laras sengaja tidak pernah memberitahu, bahwa setiap tetes keringat yang ia keluarkan di rumah itu adalah bagian dari rencana besar yang sedang berjalan. Laras membiarkan Aris merasa besar, membiarkan suaminya itu merasa menjadi penguasa tunggal dalam rumah tangga mereka, karena Laras sedang menguji sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar ego seorang pria. Selama ini, Aris selalu memamerkan pencapaiannya di kantor seolah-olah ia adalah pilar utama perusahaan. Ia sering bercerita dengan sombong tentang bagaimana ia disenangi oleh Pak Baskoro, sang CEO, dan bagaimana posisinya tidak akan tergantikan. Namun, di balik semua cerita itu, Aris memperlakukan Laras seperti pelayan. Jika kopi yang diseduh Laras sedikit kurang manis, Aris akan mengomel sepanjang pagi. Jika ada debu sedikit saja di rak sepatunya, Aris tidak segan-segan melemparkan kata-kata kasar yang menghina latar belakang keluarga Laras. Aris merasa bahwa dengan memberikan uang bulanan, ia telah membeli seluruh martabat dan hak suara istrinya. Ketidakadilan itu semakin terasa nyata saat Aris melemparkan sebuah tas plastik berisi sepatu hak tinggi yang tampak murah ke atas tempat tidur. Ia memerintahkan Laras untuk memakainya dan melarang Laras menggunakan tas tangan kesayangannya, karena dianggap memalukan dan tidak bermerek. Aris ingin Laras tampil layak, tapi tidak ingin Laras menandingi kemewahan yang ia pakai sendiri. Ia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa ia adalah suami yang sangat baik karena bersedia mengurus istri yang tidak punya apa-apa, seperti Laras. Laras memungut sepatu itu dengan tenang. Dalam hatinya, ia merasa miris melihat bagaimana kesombongan telah membutakan mata pria yang dulu pernah ia cintai. Aris yang dulu ia kenal adalah pria ambisius yang bekerja keras. Namun kesuksesan yang datang terlalu cepat rupanya menjadi racun yang mematikan rasa empatinya. Kini, Aris hanya peduli pada citra dan pengakuan dari orang lain. Ia merasa bahwa dunia berputar di sekelilingnya,
dan Laras hanyalah satelit kecil yang tidak punya arti selain memperindah orbitnya. Sebelum keluar rumah, Aris sempat berhenti di depan pintu dan berbalik dengan tatapan mengancam. Ia memperingatkan Laras agar tidak banyak bicara di acara nanti. Ia menyuruh Laras untuk hanya tersenyum dan mengangguk jika ditanya, serta melarang Laras mendekati meja prasmanan terlalu sering karena takut dianggap memalukan di depan istri-istri pejabat kantor lainnya. Aris benar-benar ingin mengontrol setiap gerak-gerik Laras, memastikan bahwa istrinya tetap berada di bawah bayang-bayangnya. Laras hanya menjawab dengan anggukan kecil yang sopan. Ia tidak membantah, tidak pula menangis. Ada kekuatan tersembunyi di balik ketenangannya yang tidak disadari oleh Aris. Laras tahu bahwa malam ini bukan sekadar acara kantor biasa. Baginya, ini adalah babak terakhir dari sebuah sandiwara panjang yang ia perankan dengan sangat sabar. Selama berbulan-bulan, ia telah memperhatikan bagaimana suaminya berubah menjadi monster yang penuh dengan keserakahan dan kesombongan. Laras ingin melihat sendiri, sampai di mana batas harga diri yang dimiliki suaminya saat berada di puncak kejayaannya. Saat mereka berjalan menuju mobil, Aris terus menggerutu tentang lalu lintas dan betapa ia tidak sabar untuk bertemu dengan rekan-rekannya untuk memamerkan jam tangan barunya. Ia sama sekali tidak membukakan pintu untuk Laras, membiarkan istrinya masuk sendiri ke dalam mobil yang sebenarnya dibeli dari hasil kerja keras mereka di awal pernikahan, namun kini diklaim sepenuhnya sebagai milik Aris. Di dalam kendaraan yang melaju membelah kemacetan kota, suasana terasa sangat dingin meskipun AC menyala dengan maksimal. Dinginnya suasana itu bukan berasal dari mesin mobil, melainkan dari hati seorang suami yang telah membatu karena kesombongan, dan seorang istri yang sedang bersiap untuk mengakhiri segalanya dengan cara yang paling tidak terduga. Laras menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang mulai menyala, sambil membatin bahwa mulai malam ini, ia tidak akan lagi dipanggil sebagai istri dari seorang Aris yang sombong, melainkan sebagai dirinya yang sebenarnya. Mobil sedan berwarna hitam itu berhenti tepat di depan lobi Hotel Bintang 5 yang tampak berkilauan di bawah sorotan lampu laser berwarna keemasan. Aris keluar dari mobil dengan gaya yang sangat teatrikal, merapikan jasnya sejenak sambil menunggu petugas valet datang menghampiri. Ia sengaja tidak langsung membukakan pintu untuk Laras, membiarkan istrinya bersusah payah keluar sendiri dengan sepatu hak tinggi yang tidak nyaman dan gamis panjangnya. Di mata Aris, ini adalah cara untuk menunjukkan dominasi, bahwa Laras hanyalah pengikut setianya, bukan pendamping yang setara. Ia ingin semua orang yang berdiri di depan lobi melihat bahwa dia adalah pria sukses yang memiliki kendali penuh atas hidupnya dan keluarganya. Begitu mereka mulai melangkah masuk ke dalam lobi yang luas dan megah, Aris segera menyambar pergelangan tangan Laras dengan cengkeraman yang cukup kuat hingga membuat Laras sedikit tersentak. Aris berbisik dengan nada yang sangat tajam di telinga istrinya, memperingatkan agar Laras menjaga jarak selangkah di belakangnya. Ia tidak ingin Laras terlihat terlalu menonjol atau mencoba berbicara dengan atasan-atasannya kecuali jika diminta. Aris merasa bahwa kehadiran Laras di sana adalah sebuah beban citra yang harus ia kelola dengan hati-hati. Ia merasa malu jika rekan-rekannya tahu bahwa istrinya hanyalah seorang ibu rumah tangga yang tidak mengerti tren mode terkini, atau pembicaraan mengenai saham dan investasi global. Di sepanjang koridor menuju ruang ballroom, Aris terus melakukan aksi panggungnya. Setiap kali berpapasan dengan rekan kerjanya, ia akan memasang senyum paling lebar, berjabat tangan dengan sangat erat, dan tertawa dengan suara yang dibuat-buat agar terdengar berwibawa. Namun, saat tatapan matanya kembali ke arah Laras, keramahan itu sirna seketika, digantikan oleh tatapan dingin yang menyuruh istrinya untuk tetap diam. Laras hanya bisa mengikuti langkah suaminya dengan sabar. Ia memperhatikan bagaimana Aris berusaha keras menjilat setiap orang yang dianggapnya memiliki jabatan lebih tinggi, sementara pada orang-orang yang dianggapnya bawahan, Aris bersikap sangat acuh tak acuh dan cenderung kasar. Aris mulai memperkenalkan Laras kepada beberapa manajer menengah dengan nada bicara yang merendahkan. Ia mengatakan, "Kenalkan, ini istri saya. Dia jarang keluar rumah, jadi maklum saja kalau dia terlihat agak kikuk dan kampungan di tempat mewah seperti ini." Kata-kata itu diucapkan Aris sambil tertawa kecil, seolah-olah menghina istri sendiri di depan umum adalah sebuah lelucon yang cerdas. Laras hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh dengan arti namun ditafsirkan oleh Aris sebagai tanda ketidakberdayaan. Laras mencatat setiap wajah yang menertawakannya dan setiap rekan Aris yang ikut-ikutan memandangnya sebelah mata karena terpengaruh oleh ucapan suaminya. Semakin masuk ke dalam inti acara,
kesombongan Aris semakin menjadi-jadi. Ia mulai membual tentang proyek-proyek besar yang diklaim sebagai hasil kerja kerasnya sendiri, padahal Laras tahu betul bahwa Aris sering membawa pulang pekerjaan kantor dan secara tidak langsung meminta masukan darinya saat di rumah. Aris sering meremehkan kecerdasan Laras di rumah, namun diam-diam ia mencuri ide-ide cemerlang istrinya untuk dipresentasikan sebagai idenya sendiri di hadapan Pak Baskoro. Di malam ini, Aris ingin menyempurnakan kebohongannya. Ia ingin membangun narasi bahwa dirinya adalah pahlawan tunggal di perusahaan, sementara istrinya hanyalah sosok yang ia kasihani dengan memberinya tempat tinggal dan makan. Sesekali, Aris menarik Laras ke sudut ruangan hanya untuk mengoreksi cara berdirinya atau cara memegang gelas minumannya. Ia memarahi Laras karena dianggap tidak bisa membawa diri dengan elegan. Aris bahkan sempat menghina riasan wajah Laras yang dianggapnya terlalu pucat, padahal Aris sendiri yang melarang Laras membeli alat kosmetik baru dengan alasan penghematan. Kontradiksi dalam tindakan Aris benar-benar memperlihatkan betapa ia sedang membangun sebuah istana pasir di atas penderitaan batin istrinya. Ia ingin Laras terlihat buruk, agar dirinya terlihat sebagai suami yang sangat sabar dan penuh pengorbanan, karena mau tetap bertahan dengan wanita seperti itu. Ketegangan mulai memuncak saat Aris melihat meja utama di mana Pak Baskoro dan para petinggi perusahaan duduk. Aris sangat ingin mendekat ke sana untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang kepercayaan sang CEO. Ia memaksa Laras untuk berjalan lebih cepat, bahkan hampir membuat Laras tersandung karena kain gamisnya tersangkut. Aris tidak peduli, ia terus menyeret istrinya menuju pusat perhatian. Dalam pikirannya, malam ini harus menjadi malam pembuktian bahwa dia adalah calon pemimpin masa depan yang memiliki segalanya. Karir cemerlang, kepercayaan bos, dan istri yang tunduk sepenuhnya di bawah kakinya. Laras merasakan denyut kemarahan yang mulai membakar di dalam dadanya, namun ia tetap berhasil mempertahankan ekspresi wajah yang datar. Ia melihat Pak Baskoro dari kejauhan sedang berbincang dengan beberapa kolega. Pak Baskoro sempat melirik ke arah mereka, dan Laras memberikan sebuah kode melalui tatapan mata yang sangat halus, sebuah isyarat yang hanya dimengerti oleh mereka berdua. Pak Baskoro sedikit mengangguk, hampir tak terlihat oleh orang lain, apalagi oleh Aris yang sedang sibuk membusungkan dadanya dan mengatur napas agar terlihat tenang saat menyapa sang bos nantinya. Aris benar-benar memanfaatkan Laras sebagai properti panggungnya. Ia mulai menyusun rencana dalam kepalanya tentang bagaimana ia akan menggunakan Laras untuk memancing perhatian lebih dari Pak Baskoro. Ia berencana menunjukkan betapa dominannya dia sebagai kepala keluarga, dengan asumsi bahwa Pak Baskoro akan menyukai karakter pemimpin yang tegas. Aris sama sekali tidak menyadari bahwa setiap langkah yang ia ambil untuk mempermalukan Laras di depan umum, sebenarnya sedang menggali lubang kubur bagi karir dan harga dirinya sendiri. Ia merasa berada di atas angin, merasa paling pintar di ruangan itu, tanpa menyadari bahwa wanita yang ia remehkan di sampingnya adalah orang yang memegang kunci utama dari seluruh gedung megah tersebut. Di tengah riuhnya musik orkestra dan denting gelas kristal, Aris berhenti sejenak di depan sebuah cermin besar di koridor sebelum masuk ke area utama ballroom. Ia merapikan dasinya sekali lagi, menatap bayangannya sendiri dengan penuh pemujaan, lalu menoleh ke arah Laras dengan seringai meremehkan. Ia berbisik, "Lihat dirimu dan lihat aku. Kamu beruntung bisa berdiri di sini karena namaku. Jangan sampai kamu merusak malamku, atau kamu tahu sendiri konsekuensinya saat kita pulang nanti." Laras hanya menatap mata suaminya tanpa rasa takut. Sebuah ketenangan yang seharusnya membuat Aris waspada, namun justru dianggapnya sebagai bentuk ketundukan mutlak. Permainan ini baru saja dimulai, dan Aris tidak menyangka bahwa dia sedang berjalan masuk ke dalam jebakan yang dirancang oleh kesombongannya sendiri. Pintu besar ballroom terbuka lebar, memperlihatkan kemewahan yang jauh lebih megah dari yang pernah dibayangkan Aris sebelumnya. Cahaya lampu gantung kristal yang menjuntai dari langit-langit membiaskan warna-warna pelangi ke seluruh penjuru ruangan, menyinari wajah-wajah para elit bisnis yang mengenakan pakaian seharga mobil mewah. Aris menarik napas dalam-dalam, mencoba menghirup aroma kesuksesan yang ia yakini akan menjadi miliknya sepenuhnya malam ini. Ia menggenggam lengan Laras lebih erat, bukan sebagai bentuk perlindungan, melainkan sebagai peringatan bahwa Laras harus tetap berada dalam kendalinya. Langkah kaki mereka bergema di atas lantai marmer yang mengilap, menuju deretan meja bulat yang ditutupi kain sutra berwarna perak. Begitu memasuki area utama, Aris segera mencari posisi yang paling strategis. Ia mengarahkan Laras menuju sebuah meja di barisan tengah, tempat beberapa rekan kerjanya yang setingkat manajer sudah berkumpul.
Aris ingin berada di tempat yang mudah terlihat oleh panggung utama, namun juga cukup dekat dengan lalu lintas para petinggi perusahaan. Tanpa mempersilakan Laras duduk terlebih dahulu, Aris langsung menarik kursi untuk dirinya sendiri dan mulai menyapa rekan-rekannya dengan suara yang sengaja dikeraskan. Ia bercerita tentang betapa sibuknya dia belakangan ini mengurus proyek rahasia, sebuah klaim kosong yang ia buat agar terlihat seperti orang paling penting di divisi tersebut. Laras duduk dengan tenang di samping Aris, mencoba mengabaikan rasa perih di lengannya akibat cengkeraman Aris tadi. Ia melihat bagaimana para istri rekan kerja Aris saling memamerkan tas bermerek dan perhiasan berlian mereka. Beberapa dari mereka menatap Laras dengan pandangan penuh selidik, menilai gamis coklat mudanya yang tampak sangat kontras di tengah kemilau gaun-gaun pesta yang terbuka. Aris, yang menyadari tatapan meremehkan dari teman-temannya, bukannya membela Laras, justru malah ikut memojokkan istrinya. Ia berbisik cukup keras agar terdengar oleh orang-orang di meja itu, mengatakan bahwa Laras memang lebih suka gaya yang tradisional, karena sulit diajari cara berdandan yang modern. Seiring berjalannya waktu, pelayan mulai mengantarkan minuman pembuka. Aris yang merasa sangat percaya diri, mulai meminum gelas demi gelas dengan cepat. Setiap kali alkohol itu membasahi tenggorokannya, kesombongannya tumbuh berlipat ganda. Ia mulai membicarakan kekurangan-kekurangan Laras dalam mengurus rumah tangga di depan umum. Aris menceritakan bagaimana Laras pernah salah menyetrika kemejanya, atau bagaimana masakan Laras terkadang kurang berasa di lidahnya. Ia menjadikan kekurangan kecil itu sebagai panggung untuk menunjukkan betapa besarnya kesabaran yang ia miliki sebagai seorang suami. Teman-teman Aris tertawa, ada yang merasa canggung, namun lebih banyak yang ikut menghujat karena ingin menjilat Aris yang mereka kira akan segera naik jabatan. Di tengah pembicaraan yang semakin merendahkan itu, seorang pelayan senior mendekati meja mereka. Pelayan itu menatap Laras dengan pandangan yang sangat hormat, seolah ingin mengatakan sesuatu, namun Laras memberikan gelengan kepala yang sangat tipis sebagai instruksi untuk tetap diam. Aris yang sedang mabuk kekuasaan tidak menyadari interaksi singkat itu. Ia justru membentak pelayan tersebut karena dianggap lambat dalam mengisi ulang gelas minumannya. Aris berteriak kecil, menyuruh pelayan itu untuk melayani pria sukses seperti dirinya dengan lebih sigap, bukan malah menatap istrinya yang ia sebut sebagai pajangan meja. Laras merasa hatinya semakin mendingin melihat perilaku Aris yang sudah di luar batas kewajaran. Ia melihat bagaimana suaminya itu mulai kehilangan kontrol diri, merasa bahwa malam ini adalah miliknya sepenuhnya. Aris bahkan mulai berani mengomentari kinerja Pak Baskoro secara berbisik-bisik namun dengan nada sombong, mengklaim bahwa jika bukan karena bantuan ide-idenya, perusahaan ini tidak akan berkembang pesat dalam 1 tahun terakhir. Padahal, Laras tahu persis bahwa setiap laporan yang Aris banggakan itu disusun di meja makan rumah mereka, di mana Laraslah yang memberikan arahan logistik dan strategi pasar saat Aris sedang mengeluh kebingungan. Kekecewaan Laras sudah mencapai puncaknya, namun ia masih menahan diri untuk tidak meledak. Ia ingin melihat sejauh mana Aris akan mempermalukan dirinya sendiri di depan publik yang lebih luas. Aris kemudian mulai memaksa Laras untuk berdiri dan mengambilkan makanan untuknya di meja prasmanan yang jaraknya cukup jauh. Ia ingin menunjukkan kepada rekan-rekannya bahwa ia memiliki pelayan pribadi yang cantik dan patuh. Saat Laras berjalan menjauh dari meja, Aris kembali membual kepada teman-temannya bahwa memiliki istri seperti Laras sangatlah mudah, karena Laras tidak punya keberanian untuk membantah atau meminta hal-hal mewah. Di meja prasmanan, Laras bertemu dengan Pak Baskoro yang sedang berdiri sendirian mengambil minuman. Tanpa ada orang yang memperhatikan, Pak Baskoro berbisik, "Ibu Laras, apakah ibu ingin saya mengakhiri ini sekarang?" Perlakuan pria itu sudah sangat keterlaluan. Laras hanya tersenyum tenang sambil mengambil sesendok salad. Ia menjawab dengan suara yang sangat lembut namun penuh ketegasan, "Belum saatnya, Pak Baskoro. Biarkan dia menari sebentar lagi di atas panggung yang ia bangun sendiri. Saya ingin dia merasakan jatuh dari tempat yang paling tinggi." Pak Baskoro hanya bisa mengangguk patuh. Merasa kagum sekaligus ngeri melihat ketabahan wanita yang sebenarnya memegang seluruh kendali keuangan perusahaan ini. Laras kembali ke meja dengan membawa piring berisi makanan pesanan Aris. Namun, Aris justru mengkritik pilihan makanan yang dibawa Laras, menyebutnya tidak berselera dan terlihat murahan seperti selera orang desa. Aris mendorong piring itu hingga hampir jatuh, menciptakan suara denting yang menarik perhatian meja-meja di sekitarnya. Aris tidak peduli,
ia justru merasa bangga karena menjadi pusat perhatian. Ia merasa bahwa dengan bertindak dominan dan kasar, ia sedang menunjukkan karisma seorang pemimpin yang kuat dan tak tergoyahkan. Suasana semakin memanas saat pembawa acara mengumumkan bahwa sesi sambutan dari CEO dan pemberian penghargaan akan segera dimulai. Aris merapikan jasnya dengan penuh semangat, yakin bahwa namanya akan dipanggil sebagai karyawan terbaik tahun ini. Ia menatap Laras dengan sinis dan berkata bahwa setelah ia menerima penghargaan nanti, ia akan mempertimbangkan untuk membelikan Laras baju baru yang lebih mahal, supaya Laras tidak terus-menerus memalukan citranya sebagai pria kelas atas. Laras hanya menatap panggung dengan pandangan yang sulit diartikan. Di dalam kepalanya, Laras sudah menyusun kalimat terakhir yang akan ia ucapkan untuk menghancurkan seluruh dunia palsu yang selama ini Aris banggakan. Malam yang panjang ini baru saja mencapai pertengahan, dan badai yang sesungguhnya sedang bersiap untuk menerjang tepat ke arah Aris yang masih asyik dengan hayalannya sendiri. Lampu-lampu utama di dalam ballroom mulai meredup, menyisakan sorotan lampu panggung yang tajam mengarah ke podium kayu jati yang berdiri megah di depan. Aris memperbaiki posisi duduknya, membusungkan dada hingga kancing kemejanya tampak tertarik kencang. Ia merasa inilah saatnya ia naik ke kasta yang lebih tinggi. Berkali-kali ia melirik ke arah meja utama tempat Pak Baskoro duduk, berharap sang CEO memberikan tanda atau kedipan mata sebagai kode bahwa dialah pemenangnya malam ini. Namun, Pak Baskoro tampak sibuk memeriksa beberapa lembar dokumen di tangannya, sesekali melirik ke arah jam tangan dengan ekspresi yang sulit ditebak. Karena merasa diabaikan oleh sang bos, Aris kembali melampiaskan rasa gelisahnya kepada Laras. Ia merasa terganggu dengan ketenangan istrinya yang hanya duduk diam, sambil sesekali menyeruput air putih. Bagi Aris, ketenangan Laras adalah sebuah penghinaan terhadap kegugupan yang sedang ia rasakan. Ia mulai menyikut lengan Laras dengan kasar, lalu berbisik dengan nada penuh kebencian. Aris menuduh Laras membawa sial karena wajah istrinya yang tampak murung dan tidak ceria. Ia bahkan mengancam jika namanya tidak dipanggil malam ini, itu adalah kesalahan Laras karena tidak memberikan dukungan moral yang cukup sebagai seorang istri. Alkohol yang sudah mengalir deras di dalam darah Aris mulai mengambil alih akal sehatnya. Ketika pembawa acara mulai membacakan nominasi untuk kategori manajer paling berprestasi, Aris sudah mulai berdiri setengah dari kursinya, siap untuk melompat ke panggung. Namun, saat nama orang lain yang disebut, wajah Aris berubah menjadi merah padam. Matanya melotot tidak percaya. Bukannya merenung atau bersikap sportif, Aris justru menggebrak meja dengan cukup keras, membuat gelas-gelas di atas meja bergetar. Beberapa rekan kerjanya mulai merasa tidak nyaman dan mencoba menenangkan Aris, namun Aris justru semakin menjadi-jadi. Ia mulai meracau dengan suara yang cukup keras, hingga meja di sebelah mereka menoleh. Aris mengatakan bahwa perusahaan ini buta karena tidak memilihnya. Ia mulai menyalahkan sistem penilaian, lalu puncaknya, ia kembali menyalahkan Laras. Aris berdiri sepenuhnya, menarik perhatian lebih banyak orang. Ia menunjuk wajah Laras dengan jari gemetar, mengatakan bahwa Laras adalah beban hidupnya yang menghambat rezekinya. Ia merasa bahwa jika istrinya adalah wanita yang lebih cantik, lebih kaya, atau lebih berkelas, maka karirnya pasti akan jauh lebih melesat dari sekarang. Rekan-rekan Aris mencoba mengingatkannya bahwa mereka sedang berada di acara formal yang dihadiri oleh seluruh direksi, namun Aris sudah kehilangan urat malunya. Ia justru merasa bahwa inilah saatnya ia menunjukkan kejantanannya di hadapan para pria sukses lainnya. Ia merasa bahwa merendahkan istri adalah cara untuk membuktikan bahwa dia tidak takut pada siapapun. Dengan suara yang menggelegar dan tawa yang terdengar sumbang karena mabuk, Aris tiba-tiba naik ke atas kursi. Ia berteriak dengan lantang, "Teman-teman, lihatlah wanita di sampingku ini. Dia tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa, dan hanya bisa menghabiskan uangku. Aku bosan melihat wajahnya setiap hari." Ruangan yang tadinya penuh dengan gumaman rendah seketika menjadi senyap. Musik pengiring pun berhenti seolah ikut terkejut dengan kegilaan yang terjadi. Aris tidak berhenti di situ. Dengan mata yang liar, ia menatap ke sekeliling ruangan dan berteriak dengan nada yang sangat menghina. "Siapa mau tukar istri? Aku tawarkan wanita ini pada siapa saja yang mau menampungnya. Aku butuh penyegaran, aku butuh istri yang bisa membantuku naik jabatan, bukan beban seperti dia." Teriakannya bergema di langit-langit ballroom yang tinggi, menciptakan gema yang menyakitkan telinga bagi siapapun yang mendengarnya.
Laras tetap duduk di kursinya. Wajahnya tidak menunjukkan rasa malu, tidak juga meneteskan air mata. Ia justru menatap Aris dengan tatapan kasihan, seolah sedang melihat seorang badut yang sedang melakukan atraksi terakhirnya sebelum sirkus ditutup. Laras melihat bagaimana orang-orang mulai mengeluarkan ponsel untuk merekam kejadian memalukan itu. Ia juga melihat bagaimana Pak Baskoro berdiri dari meja utamanya, wajahnya tampak sangat gelap dan penuh amarah yang tertahan. Aris, yang melihat Pak Baskoro berdiri, justru mengira bosnya itu tertarik dengan lelucon kasarnya. Aris semakin gila. Ia melambaikan tangan ke arah Pak Baskoro dan kembali berteriak, "Pak Bos, lihat ini, saya berikan dia gratis untuk siapa saja. Bagaimana kalau kita tukar saja? Saya ambil mobil mewah Bapak ambil wanita ini." Orang-orang di sekitar Aris mulai menjauh, merasa ngeri dengan keberanian gila pria yang sedang mabuk itu. Mereka tahu bahwa karir Aris sudah berakhir saat itu juga, namun Aris masih merasa dirinya adalah bintang utama di malam itu. Ia merasa sangat hebat karena berani menantang Norma dan memperlakukan istrinya seperti komoditas dagang di depan ratusan orang. Di tengah keheningan yang mencekam itu, Laras perlahan berdiri. Ia merapikan gamis coklat mudanya dengan gerakan yang sangat anggun, seolah-olah teriakan suaminya tadi hanyalah suara angin lalu. Ia menatap Aris yang masih berdiri di atas kursi, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Pak Baskoro yang mulai berjalan mendekat ke arah meja mereka. Langkah kaki Pak Baskoro terdengar sangat berat dan berwibawa, memecah kesunyian ballroom. Setiap orang menahan napas, menunggu apa yang akan dilakukan oleh orang nomor satu di perusahaan itu terhadap karyawan yang sudah berperilaku sangat memalukan tersebut. Aris masih menyeringai, merasa bahwa Pak Baskoro akan ikut tertawa bersamanya. Ia bahkan sempat menyisir rambutnya dengan jari, bersiap menyambut jabatan tangan atau tepukan di bahu dari sang CEO. Ia tidak menyadari bahwa Laras sedang memegang tas kecilnya dengan sangat erat, bersiap untuk mengeluarkan sesuatu yang akan membalikan seluruh dunianya dalam hitungan detik. Keheningan itu terasa sangat panjang, seolah waktu berhenti berputar di dalam ballroom itu. Aris merasa telah mencapai puncak kekuatannya, namun sebenarnya ia sedang berdiri di tepian jurang yang sangat dalam, menunggu satu dorongan kecil untuk jatuh ke dalam kehancuran yang abadi. Di saat itulah, Pak Baskoro sampai di depan meja mereka, menatap Aris dengan tatapan yang bisa membekukan darah siapa saja yang melihatnya. Pak Baskoro berdiri tegak, tepat di hadapan Aris yang masih berdiri di atas kursi dengan wajah yang memerah akibat pengaruh alkohol dan kesombongan yang meluap-luap. Suasana di dalam ballroom benar-benar mencekam, seolah oksigen di ruangan itu tersedot habis oleh ketegangan yang tercipta. Ribuan mata tertuju pada mereka. Para pelayan berhenti bergerak, dan denting sendok yang tadinya riuh kini hilang berganti dengan kesunyian yang menekan dada. Aris, dengan senyum miring yang terlihat sangat bodoh, menatap Pak Baskoro sambil sesekali melirik rekan-rekannya, seolah ia sedang menantikan tepuk tangan meriah atas keberaniannya yang tidak berotak itu. Ia merasa bahwa dengan menawarkan pertukaran tersebut, ia telah menunjukkan loyalitas dan dedikasi yang luar biasa kepada atasannya, menganggap istrinya hanyalah barang gratifikasi yang bisa ia berikan demi jabatan. Tanpa diduga oleh siapapun, Pak Baskoro mengambil mikrofon dari tangan pelayan yang berdiri di dekatnya. Suaranya yang berat dan menggelegar memenuhi setiap sudut ruangan melalui pengeras suara, memantul di dinding-dinding mewah hotel tersebut. Dengan tatapan yang tajam dan dingin, ia mengulangi kata-kata yang baru saja diucapkan Aris dengan nada yang sangat serius. Pak Baskoro berkata dengan lantang, "Aku mau." Kalimat singkat itu bagaikan petir yang menyambar di siang bolong, membuat beberapa tamu undangan tersedak minuman mereka. Aris sempat tertegun sejenak, namun kemudian tawanya pecah, sebuah tawa yang terdengar sangat sumbang dan dipaksakan. Ia mengira Pak Baskoro sedang mengikuti permainannya, sedang bercanda bersamanya sebagai sesama pria sukses yang menganggap wanita sebagai objek. Aris bahkan bertepuk tangan sendiri, merasa bahwa ia telah berhasil masuk ke dalam lingkaran humor sang CEO yang selama ini dikenal kaku dan tak tersentuh. Aris turun dari kursi dengan gerakan yang sedikit goyah, hampir tersandung kaki kursi karena keseimbangannya mulai terganggu alkohol. Ia mencoba merangkul bahu Pak Baskoro layaknya seorang sahabat karib yang sudah setingkat. Ia berkata dengan nada bicara yang kasar dan tidak sopan bahwa Pak Baskoro memiliki selera yang unik karena mau menampung wanita, kampungan, seperti Laras. Aris terus mengoceh tanpa henti, mengatakan bahwa ia akan segera menyiapkan koper Laras malam ini juga, bahkan jika perlu,
ia akan mengusir Laras saat itu juga agar Pak Baskoro bisa membawanya pergi. Ia merasa sangat bangga karena menganggap telah memenangkan hati sang bos besar dengan cara yang sangat ekstrim. Baginya, martabat Laras hanyalah sebuah tiket emas untuk mendapatkan kursi direktur yang selama ini ia idam-idamkan dalam mimpinya yang serakah. Namun, senyum di wajah Aris perlahan mulai memudar saat ia menyadari bahwa Pak Baskoro sama sekali tidak tertawa. Wajah CEO itu tetap datar, bahkan cenderung mengeras seperti batu karang yang siap menghancurkan apapun yang menabraknya. Pak Baskoro tidak menepis tangan Aris, namun ia menatap tangan yang hinggap di bahunya itu dengan pandangan jijik sebelum akhirnya menatap mata Aris dengan sangat lekat hingga Aris merasa kakinya mulai lemas. Pak Baskoro kembali berbicara ke arah mikrofon, memastikan bahwa seluruh tamu undangan, dari pemegang saham hingga staf kebersihan, mendengar setiap kata yang keluar dari mulutnya. Ia menyatakan bahwa ia benar-benar mau mengambil Laras, namun bukan sebagai barang pertukaran yang murah, melainkan karena ia tahu siapa Laras sebenarnya, dan ia merasa sangat terhormat jika bisa mendampingi wanita sehebat itu. Pernyataan itu membuat Aris mengerutkan kening, mencoba memproses informasi yang terasa begitu asing di telinganya. Pak Baskoro melangkah maju ke tengah panggung, namun matanya tetap tertuju pada Aris yang masih mematung dengan sisa-sisa keringat dingin di dahinya. CEO itu mengeluarkan sebuah map tipis bermaterai yang sejak tadi terselip di balik jasnya. Ia tidak langsung menyerahkannya pada Laras, melainkan menaruhnya di atas meja tepat di hadapan Aris. Dengan nada suara yang sangat tenang namun mengandung otoritas yang tak terbantahkan, Pak Baskoro menantang Aris untuk meresmikan penawaran yang baru saja ia teriakkan. Ia mengatakan bahwa jika Aris benar-benar ingin menukar istrinya dengan kemewahan dan jabatan, maka Aris harus berani menandatangani surat pelepasan hubungan di depan seluruh saksi yang ada di ruangan tersebut. Aris menelan ludah dengan susah payah, tenggorokannya terasa seperti disumpal pasir besi. Ia menatap map itu dengan tangan yang gemetar hebat. Logikanya yang sempat lumpuh akibat alkohol mulai bekerja kembali, memberitahunya bahwa ini adalah jebakan, namun egonya yang sudah terluka di depan publik membuatnya merasa terdesak. Ia merasa jika ia mundur sekarang, ia akan terlihat seperti pecundang pengecut di mata rekan-rekannya. Sebaliknya, jika ia menandatanganinya, ia membayangkan akan mendapatkan posisi direktur yang selama ini dijanjikan Pak Baskoro secara tersirat. Aris tidak menyadari bahwa setiap inci dari kertas itu adalah jerat yang akan mencekik lehernya sendiri. Dalam kebingungan yang sangat dalam, Aris mencoba menatap Laras, berharap menemukan setetes belas kasihan atau larangan dari istrinya. Namun, Laras justru menatapnya dengan pandangan yang kosong, seolah-olah Aris hanyalah benda mati yang tidak lagi memiliki arti. Laras bahkan sedikit menggeser map itu ke arah Aris, sebuah isyarat bisu yang menyuruhnya untuk segera menuntaskan apa yang sudah ia mulai. Melihat sikap Laras yang begitu dingin, kemarahan Aris kembali tersulut. Ia merasa Laras sedang menantangnya. Dengan gerakan kasar yang dipenuhi rasa frustrasi, Aris menyambar pena perak milik Pak Baskoro dan membubuhkan tanda tangannya di atas materai tanpa membaca satu kata pun dari isi dokumen tersebut. Suara gesekan pena di atas kertas itu terdengar begitu nyaring di tengah kesunyian ballroom. Begitu tanda tangan itu selesai, Aris melempar pena itu ke meja dan tertawa sinis, mencoba mengembalikan sisa-sisa harga dirinya yang sudah hancur. Ia berkata bahwa mulai detik ini ia bebas dari beban hidup bernama Laras dan menagih janji Pak Baskoro mengenai imbalan atas pertukaran tersebut. Namun, tawa Aris terhenti seketika saat Pak Baskoro mengambil kembali map itu dan menyerahkannya kepada seorang pria bersetelan hitam yang baru saja muncul dari balik tirai panggung, seorang pengacara perusahaan yang sangat terkenal dengan ketegasannya. Pak Baskoro kemudian berbalik sepenuhnya ke arah penonton dan memberikan instruksi agar layar besar di belakang panggung dinyalakan. Aris mengerutkan kening, tidak mengerti mengapa ada presentasi mendadak. Saat layar itu menyala, yang muncul bukanlah laporan tahunan perusahaan, melainkan salinan digital dari dokumen yang baru saja ditandatangani Aris. Di sana tertulis dengan jelas bahwa dokumen tersebut bukanlah surat tukar guling istri seperti yang Aris bayangkan, melainkan surat pernyataan pengunduran diri secara tidak hormat sekaligus surat pelepasan seluruh aset yang selama ini diatasnamakan Aris sebagai bagian dari fasilitas keluarga. Lebih mengejutkan lagi, di halaman kedua dokumen tersebut, terdapat daftar rincian aliran dana perusahaan yang telah diselewengkan Aris selama 3 tahun terakhir. Ternyata, dokumen yang ditandatangani Aris juga berisi klausul pengakuan dosa secara sadar atas tindak pidana korupsi internal. Aris terkesiap,
napasnya memburu dan pandangannya mulai berkunang-kunang. Ia baru menyadari bahwa Pak Baskoro dan Laras telah menyiapkan jebakan ini dengan sangat rapi. Mereka sengaja membiarkan Aris merasa jumawa, hingga ia sendiri yang menyerahkan lehernya ke tali gantungan hukum dengan sukarela di depan ratusan saksi mata dan kamera ponsel yang masih merekam. Laras kemudian melangkah mendekati meja, berdiri tepat di samping Pak Baskoro. Ia tidak lagi tampak seperti istri yang penurut. Ia mengambil mikrofon dan berbicara dengan suara yang jernih, menjelaskan bahwa setiap sen yang Aris gunakan untuk pamer, setiap baju mahal yang dikenakan Aris malam ini, adalah hasil dari keringat orang-orang yang ia remehkan. Laras mengungkapkan bahwa ia telah lama mengetahui kecurangan Aris, namun ia menunggu momen yang paling tepat agar Aris tidak memiliki celah untuk melarikan diri. Laras menegaskan bahwa tanda tangan Aris tadi adalah bukti mutlak bahwa Aris lebih memilih harta dan jabatan daripada martabat dan keluarga, sehingga Aris tidak layak mendapatkan ampunan sedikitpun. Aris mencoba menyangkal. Ia berteriak bahwa ia dijebak dan dokumen itu tidak sah karena ia sedang dalam pengaruh alkohol. Namun, sang pengacara segera menyahut dengan dingin bahwa rekaman CCTV dan video dari para tamu sudah cukup membuktikan bahwa Aris secara sadar dan penuh semangat menawarkan pertukaran tersebut berkali-kali sebelum tanda tangan dilakukan. Aris terjebak dalam lubang yang ia gali sendiri dengan mulut besarnya. Ia melihat rekan-rekan kerjanya yang tadi menjilatnya kini mulai mencemooh, bahkan ada yang terang-terangan meludah ke lantai sebagai bentuk penghinaan atas pengkhianatan yang dilakukan Aris terhadap perusahaan. Di saat itulah, kepanikan yang sesungguhnya menyerang Aris. Ia menyadari bahwa ia baru saja kehilangan pekerjaan, reputasi, dan perlindungan dari Laras yang ternyata adalah sang pemilik kekuasaan. Ia baru tersadar bahwa rumah mewah, mobil, dan semua fasilitas yang ia banggakan bukan miliknya, melainkan milik perusahaan yang dikuasai Laras. Dengan menandatangani surat itu, Aris secara resmi menjadi gelandangan dalam waktu semalam. Ia mencoba meraih tangan Laras, ingin memohon maaf, namun petugas keamanan perusahaan segera menepis tangannya dengan kasar, menjaga jarak yang sangat jauh antara sang ibu direktur dengan pria yang kini dianggap sebagai sampah perusahaan. Panggung ballroom itu kini terasa seperti panggung eksekusi bagi Aris. Ia melihat Laras yang kini berdiri di tengah sorotan lampu utama, menerima hormat dari seluruh direksi yang mulai berdiri satu persatu. Aris baru menyadari betapa bodohnya ia selama ini. Wanita yang ia panggil kampungan, wanita yang ia suruh-suruh seperti pelayan, adalah orang yang memberi makan dirinya dan ribuan karyawan lainnya. Kesunyian di dalam ruangan itu kembali pecah dengan suara tepuk tangan meriah yang ditujukan untuk Laras. Sementara Aris hanya bisa berdiri lunglai, menatap kosong pada kertas di meja yang telah mengakhiri seluruh masa depannya. Sandiwara Aris telah usai, dan kini ia harus bersiap menghadapi kenyataan pahit yang jauh lebih menyakitkan dari sekadar rasa malu. Riuh rendah suara tepuk tangan di dalam ballroom itu perlahan mereda, namun getaran energinya masih terasa begitu kuat di udara. Laras melangkah maju satu langkah, berdiri di titik pusat panggung yang membuat bayangannya jatuh memanjang tepat di depan kaki Aris yang masih gemetar. Ia tidak lagi mengenakan wajah seorang istri yang pasrah. Sorot matanya kini tajam dan penuh wibawa, memancarkan aura kepemimpinan yang selama ini ia sembunyikan di balik daster dan debu dapur rumah mereka. Pak Baskoro menyerahkan mikrofon utama kepada Laras dengan gerakan tubuh yang sangat rendah hati, menunjukkan kepada semua orang siapa sebenarnya pemegang komando tertinggi di ruangan itu. Laras memulai bicaranya tanpa ada keraguan sedikit pun dalam suaranya. Ia bercerita dengan nada yang sangat tenang namun menghujam jantung, mengungkapkan bagaimana selama 3 tahun terakhir ia sengaja memainkan peran sebagai istri yang tidak berguna, hanya untuk melihat karakter asli dari pria yang ia percayai sebagai pendamping hidup. Laras mengungkapkan bahwa perusahaan ini didirikan oleh mendiang ayahnya dengan prinsip kejujuran, dan ia tidak akan membiarkan seorang pria yang bahkan tidak bisa menghargai istrinya sendiri untuk memegang posisi apapun di dalamnya. Setiap kata yang keluar dari mulut Laras, seperti sembilu yang menyayat sisa-sisa kesombongan Aris hingga tak bersisa. Di sisi lain, Aris merasa dunianya seakan berputar dengan kecepatan yang mengerikan. Ia melihat ke sekeliling ruangan dan menyadari bahwa semua orang yang tadi ia anggap sebagai teman, kini menatapnya dengan pandangan penuh kebencian dan penghinaan. Beberapa manajer yang tadi sempat tertawa saat Aris menghina Laras, kini menundukkan kepala sedalam-dalamnya karena takut posisi mereka juga akan terancam. Aris mencoba mencari celah untuk bicara, namun mulutnya terasa terkunci. Ia ingin mengatakan bahwa ia mencintai Laras,
Namun kata-kata itu terasa sangat palsu bahkan di telinganya sendiri setelah semua teriakan, tukar istri, yang ia lontarkan beberapa menit yang lalu. Kejutan belum berakhir bagi Aris. Laras kemudian memberi isyarat kepada teknisi di belakang panggung. Layar besar di belakangnya kini menampilkan rekaman video tersembunyi yang diambil dari dalam rumah mereka. Aris terkesiap saat melihat dirinya sendiri di layar sedang membanting piring dan memaki Laras hanya karena masalah sepele. Video itu juga merekam bagaimana Aris seringkali memamerkan uang hasil korupsinya di depan cermin, sambil menertawakan Laras yang sedang sibuk membersihkan lantai. Seluruh tamu undangan mendesah ngeri melihat kekejaman verbal yang dilakukan Aris. Citra pria sukses dan suami idaman yang selama ini dibangun Aris di kantor hancur berkeping-keping menjadi debu. Pak Baskoro kemudian melangkah ke depan kembali, menjelaskan kepada seluruh hadirin bahwa malam ini bukan hanya tentang pengungkapan identitas Laras, tetapi juga pembersihan besar-besaran di tubuh perusahaan. Ia menyatakan bahwa siapapun yang selama ini ikut membantu Aris dalam menutupi kecurangan dana, atau ikut-ikutan merendahkan Laras saat penyamarannya berlangsung, akan menerima surat pemecatan yang sama malam ini juga. Keheningan yang sangat dingin melanda ruangan itu. Beberapa orang mulai terlihat berkeringat dingin, menyadari bahwa dukungan buta mereka kepada Aris telah menjadi tiket menuju kehancuran karir mereka sendiri. Aris mencoba mendekati panggung, merangkak di lantai yang dingin demi meraih kaki Laras. Ia merengek seperti anak kecil, memanggil nama Laras dengan sebutan, Ibu, sebagai bentuk permohonan ampun yang sangat memalukan. Ia mengatakan bahwa ia hilaf, bahwa alkohol telah merusak pikirannya, dan ia berjanji akan menjadi suami yang baik jika diberikan kesempatan kedua. Namun, Laras bahkan tidak melihat ke arah bawah. Ia justru melangkah mundur, menghindari sentuhan tangan Aris seolah-olah tangan itu adalah kotoran yang najis. Laras berkata bahwa Aris tidak sedang meminta maaf kepada istrinya, melainkan sedang bersujud kepada kekuasaan dan uang yang baru saja hilang dari genggamannya. Dalam kondisi yang sudah sangat hancur itu, Aris baru menyadari betapa hebatnya Laras dalam mengelola strategi. Ia teringat bagaimana Laras selalu mengingatkannya untuk tetap jujur. Bagaimana Laras sering memberikan nasihat bisnis yang sangat akurat yang selalu ia anggap sebagai ocehan wanita bodoh. Aris kini sadar bahwa selama ini ia sedang diajari oleh seorang master bisnis. Namun egonya yang setinggi langit membuatnya merasa lebih pintar dari siapapun. Ia merasa sangat bodoh karena telah menyia-nyiakan harta yang paling berharga demi mengejar pengakuan dari orang-orang yang kini justru meludahinya. Laras kemudian menutup pidatonya dengan sebuah pernyataan yang sangat berwibawa. Ia mengumumkan bahwa mulai detik ini, perusahaan akan dipimpin langsung olehnya tanpa ada lagi penyamaran. Ia menjanjikan transparansi dan keadilan bagi seluruh karyawan yang berintegritas. Setelah itu, ia memberikan instruksi terakhir kepada tim keamanan untuk membawa Aris keluar dari gedung. Laras menegaskan bahwa Aris tidak diperbolehkan membawa apapun, termasuk jam tangan dan jas yang ia kenakan, karena semua itu dibeli dengan uang perusahaan yang ia gelapkan. Aris harus keluar dari gedung itu dengan kehampaan yang sempurna, sama seperti saat ia pertama kali datang ke kehidupan Laras dahulu. Saat petugas keamanan menyeret Aris berdiri, Aris berteriak-teriak histeris, mencoba meyakinkan semua orang bahwa dia masih orang penting. Namun, teriakannya hanya dianggap sebagai gangguan oleh para tamu yang kini justru lebih tertarik untuk memberikan penghormatan kepada Laras. Aris diseret melewati koridor mewah hotel, tempat di mana tadi ia berjalan dengan penuh keangkuhan. Ia melihat bayangannya di cermin besar yang tadi ia gunakan untuk memuja diri sendiri, dan kini yang ia lihat hanyalah seorang pria hancur dengan wajah yang penuh dengan air mata dan ketakutan. Di luar gedung, udara malam yang dingin menusuk kulit Aris. Ia dilemparkan ke trotoar oleh petugas keamanan tanpa alas kaki, karena sepatu mahal yang ia kenakan juga disita sebagai aset perusahaan. Aris terduduk lemas di pinggir jalan, menatap pintu hotel yang tertutup rapat baginya untuk selamanya. Di dalam sana, pesta terus berlanjut tanpa dirinya. Ia melihat mobil sedannya dibawa pergi oleh truk derek perusahaan. Kini, ia benar-benar sendirian di tengah kota yang besar, menyadari bahwa ia baru saja menukar seluruh hidupnya dengan sebuah kesombongan yang tidak ada harganya sama sekali. Kebenaran yang ia ketahui malam ini bukan hanya tentang identitas istrinya, tetapi tentang betapa rendahnya kualitas dirinya sebagai seorang pria. Laras berdiri tegak di tengah panggung, menatap pintu keluar yang baru saja tertutup setelah tubuh Aris diseret paksa oleh petugas keamanan.
Suasana ballroom yang tadinya tegang kini berubah menjadi sunyi yang penuh penghormatan. Laras tidak merasa bangga melihat suaminya hancur, namun ia merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa, seolah beban ribuan ton yang selama ini menghimpit bahunya baru saja diangkat. Ia mengalihkan pandangannya ke arah deretan meja manajer, di mana beberapa orang tampak gemetar ketakutan. Laras tahu bahwa kehancuran Aris hanyalah awal dari pembersihan besar-besaran yang harus ia lakukan untuk menyelamatkan warisan ayahnya. Sambil memegang mikrofon dengan jemari yang stabil, Laras mulai menjelaskan bagaimana ia bisa mengetahui segala kecurangan yang dilakukan Aris tanpa pria itu sadari sedikit pun. Selama ini, saat Aris menganggap Laras hanya sibuk dengan urusan dapur, Laras sebenarnya sedang memantau setiap pergerakan data di peladen pusat perusahaan melalui perangkat rahasia yang ia simpan di ruang kerjanya yang tersembunyi. Laras mengungkapkan bahwa setiap kali Aris pulang membawa tumpukan dokumen kantor dan meremehkan ketidaktahuan istrinya, Laras justru sedang meneliti setiap angka yang dimanipulasi oleh Aris. Ia membiarkan Aris merasa menang, karena ia butuh bukti yang tidak bisa dibantah oleh hukum manapun. Pak Baskoro kemudian melangkah maju, membawa sebuah tablet digital yang kemudian dihubungkan ke layar besar. Layar itu kini tidak lagi menampilkan video kekerasan verbal Aris, melainkan grafik audit forensik yang sangat mendetail. Di sana terlihat jelas bagaimana Aris membangun jaringan, perusahaan bayangan, untuk mengalihkan dana proyek pembangunan kantor cabang. Aris tidak bekerja sendirian, ia memanfaatkan posisinya untuk menekan karyawan bawahannya agar mau ikut bekerja sama dalam skema penipuan tersebut. Laras menjelaskan bahwa Aris seringkali mengancam akan memecat karyawan yang jujur jika mereka tidak mau mengikuti perintah ilegalnya. Satu persatu kebohongan Aris dikuliti di depan umum. Laras menceritakan momen-momen menyakitkan ketika Aris memintanya untuk memasakkan makanan mewah bagi rekan-rekan bisnisnya, namun di balik itu, Aris menggunakan momen makan malam tersebut untuk membuat kesepakatan gelap di bawah meja. Aris menganggap Laras hanyalah hiasan yang tidak punya otak. Padahal di setiap jamuan itu, Laras merekam setiap kata dan setiap transaksi yang terjadi. Ketajaman intuisi bisnis Laras yang diwarisi dari ayahnya ternyata jauh melampaui kelicikan Aris yang dangkal. Aris terlalu sibuk dengan egonya sehingga ia tidak menyadari bahwa ia sedang tinggal bersama musuh yang paling berbahaya bagi kejahatannya. Kepanikan pun mulai menjalar di antara para tamu. Beberapa rekan kerja Aris yang tadi ikut menertawakan Laras kini mencoba untuk menyelinap keluar ruangan. Namun, Laras segera memberi instruksi kepada tim keamanan di pintu masuk untuk tidak membiarkan siapapun pergi sebelum sesi verifikasi selesai. Laras menyatakan bahwa integritas bukan hanya soal tidak mencuri, tapi juga soal tidak membiarkan penindasan terjadi di depan mata. Ia menegur keras para tamu yang tadi diam saja atau bahkan mendukung saat Aris berteriak ingin menukar istrinya. Bagi Laras, sikap mereka menunjukkan bahwa budaya kerja di perusahaannya sudah sangat beracun dan perlu dibenahi dari akar-akarnya. Di sela-sela penjelasannya, Laras sempat terdiam sejenak. Ia teringat bagaimana perjuangan ayahnya membangun perusahaan ini dari nol dengan tetesan keringat dan kejujuran. Ayahnya selalu berpesan bahwa kekayaan tanpa karakter hanyalah jalan menuju kehancuran. Laras merasa sangat berdosa karena sempat membiarkan Aris masuk ke dalam struktur perusahaan, hanya karena rasa cintanya di masa lalu. Namun, malam ini ia menebus semua itu. Ia membuktikan bahwa dia bukan sekadar pewaris, tapi seorang pelindung yang tangguh. Laras menegaskan bahwa mulai esok hari, tidak akan ada lagi ruang bagi orang-orang seperti Aris di dalam perusahaannya, seberapapun tingginya jabatan mereka. Aris yang kini berada di luar gedung, sebenarnya masih bisa mendengar suara Laras yang bergema melalui pengeras suara di area lobi luar. Ia terduduk bersandar pada tiang beton dengan baju yang sudah berantakan. Rasa panik yang terlambat itu kini berubah menjadi keputusasaan yang mencekik. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah menantang orang yang salah. Aris teringat semua nasihat Laras yang ia anggap sampah, semua perhatian Laras yang ia anggap sebagai bentuk kelemahan, dan semua doa Laras yang mungkin selama ini yang menjaganya dari kehancuran lebih awal. Aris menangis meraung-raung di pinggir jalan, namun tak ada satupun orang yang menoleh padanya. Di dalam ballroom, Pak Baskoro mengumumkan bahwa posisi Aris akan segera digantikan oleh seorang manajer muda yang selama ini ditekan oleh Aris karena kejujurannya. Ini adalah bentuk kompensasi dari Laras untuk mereka yang tetap setia pada kebenaran meski di bawah ancaman.
Laras kemudian mengajak seluruh karyawan yang hadir untuk bersama-sama membangun kembali reputasi perusahaan yang sempat tercemar oleh tindakan Aris. Ia berjanji akan menjadi pemimpin yang mendengarkan, bukan pemimpin yang hanya ingin dilayani seperti yang dicontohkan Aris selama ini. Menjelang akhir babak ini, Laras menutup tablet digitalnya dan menatap lurus ke arah kamera yang sedang menyiarkan acara tersebut secara langsung ke seluruh kantor cabang. Ia memberikan peringatan terakhir bahwa keadilan mungkin datang terlambat, tapi ia pasti akan datang dengan kekuatan yang tak terelakkan. Laras menunjukkan bahwa dia tidak butuh ditukar dengan kemewahan apapun, karena dia adalah pemilik dari kemewahan itu sendiri. Kekuatan sejatinya bukan terletak pada saham yang ia miliki, melainkan pada kemampuannya untuk tetap berdiri tegak meski hatinya hancur berkeping-keping oleh pengkhianatan orang terdekat. Laras mengakhiri pidatonya dengan penuh hormat. Namun sebelum ia turun dari panggung, ia membisikkan sesuatu kepada Pak Baskoro mengenai surat-surat hukum yang harus segera dilayangkan ke rumah mereka. Ia ingin semua barang milik Aris sudah dikosongkan sebelum matahari terbit. Laras sudah selesai dengan masa lalunya, dan ia siap menyambut fajar baru sebagai ibu direktur yang sesungguhnya. Sementara itu, di kejauhan, suara sirene polisi mulai terdengar mendekat ke arah hotel, menandakan bahwa konsekuensi hukum atas tanda tangan Aris tadi benar-benar akan segera dimulai. Aris yang masih di trotoar hanya bisa menatap lampu biru polisi dengan pandangan kosong, menyadari bahwa pelariannya telah berakhir di titik paling memalukan dalam hidupnya. Suara sirene polisi yang semakin kencang di depan lobi hotel, menjadi musik pengiring bagi kehancuran total seorang Aris. Di dalam ballroom, Laras masih berdiri dengan tenang, namun sorot matanya kini memancarkan ketegasan yang mutlak. Ia mengeluarkan sebuah ponsel dari tas kecilnya dan menekan satu tombol untuk menyalakan proyektor tambahan. Layar besar di belakang panggung kini menampilkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar penggelapan dana proyek. Itu adalah bukti keterlibatan Aris dalam penjualan data rahasia perusahaan kepada pihak kompetitor. Aris tidak hanya mencuri uang perusahaan, ia telah berkhianat pada inti dari bisnis yang dibangun oleh keluarga Laras. Laras menjelaskan dengan suara yang sangat dingin bahwa tanda tangan yang dibubuhkan Aris di atas map bermaterai tadi bukan hanya surat pengunduran diri, melainkan surat pernyataan penyerahan diri secara sukarela atas kasus spionase industri. Aris yang tadinya mengira ia hanya sedang bermain-main dengan ego istrinya, kini sadar bahwa ia telah menandatangani surat penjaranya sendiri. Laras mengungkapkan bahwa ia telah lama mengetahui Aris sering menyelinap ke ruang kerjanya saat ia pura-pura tidur, mencoba mencari kunci brankas atau kata sandi data perusahaan. Aris menganggap istrinya adalah ibu rumah tangga yang gaptek. Padahal setiap gerak-gerik Aris di depan komputer rumah selalu terekam oleh sistem keamanan yang dipasang Laras secara tersembunyi. Kebenaran ini membuat suasana ballroom semakin mencekam. Para petinggi perusahaan yang sempat memiliki hubungan dekat dengan Aris mulai saling lirik dengan wajah pucat pasi. Mereka takut jejak komunikasi mereka dengan Aris juga akan terungkap. Namun, Laras tidak membiarkan mereka menunggu dalam ketidakpastian. Ia membacakan beberapa nama manajer yang terbukti menerima aliran dana dari Aris sebagai uang tutup mulut. Laras menyatakan bahwa malam ini adalah malam pembersihan total. Tidak akan ada satupun tikus yang dibiarkan tetap tinggal di dalam rumah yang sedang ia bersihkan ini. Ketegasan Laras benar-benar menunjukkan bahwa dia adalah putri kandung sang pendiri perusahaan yang dikenal tak kenal kompromi terhadap pengkhianatan. Di luar gedung, Aris mencoba melarikan diri saat melihat mobil polisi berhenti tepat di depannya. Namun, karena ia tidak memakai sepatu dan tubuhnya sudah lemas akibat guncangan mental, ia terjatuh berkali-kali di atas aspal kasar trotoar. Petugas kepolisian dengan sigap meringkusnya dan memborgol tangannya di belakang punggung. Aris berteriak-teriak histeris, mengklaim bahwa ia adalah korban konspirasi istrinya yang kejam. Namun, petugas kepolisian itu hanya diam dan menunjukkan surat perintah penangkapan yang sudah ditandatangani oleh hakim berdasarkan bukti-bukti yang diserahkan oleh tim hukum Laras beberapa jam sebelum acara dimulai. Aris benar-benar tidak memiliki jalan keluar lagi, semua pintu telah tertutup rapat baginya. Laras kemudian menceritakan sebuah fakta yang paling menyakitkan bagi Aris. Selama ini, alasan mengapa Aris selalu gagal mendapatkan promosi ke jabatan direktur bukan karena kurangnya prestasi, melainkan karena setiap kali Aris mengajukan diri, Laras sendiri yang membatalkannya melalui Pak Baskoro. Laras ingin memberi Aris kesempatan untuk berubah, ingin melihat apakah Aris bisa menjadi pria yang bersyukur dengan posisi yang sudah ada. Namun, setiap kali gagal naik jabatan,
Aris justru semakin kasar dan semakin giat melakukan korupsi. Laras mengakui bahwa ia sempat berharap Aris akan sadar bahwa kebahagiaan tidak diukur dari jabatan, namun Aris justru memilih untuk menjual jiwanya kepada keserakahan. Setiap kata yang diucapkan Laras di depan publik seolah mencelanjangi seluruh kepalsuan hidup Aris. Laras mengungkapkan bahwa rumah mewah yang selama ini Aris pamerkan di media sosial sebenarnya adalah rumah dinas milik perusahaan yang disewa atas nama Laras. Mobil mewah yang Aris pakai untuk menjemput rekan-rekannya juga merupakan aset operasional yang seharusnya dikembalikan sejak tahun lalu. Aris hidup dalam gelembung kebohongan yang sangat besar, dan malam ini, Laras baru saja menusuk gelembung itu dengan kebenaran yang sangat tajam. Aris bukan hanya kehilangan masa depannya, tapi ia juga baru menyadari bahwa selama ini ia tidak pernah benar-benar memiliki apapun. Pak Baskoro kemudian mengambil alih pembicaraan sejenak untuk menjelaskan aspek hukum dari tanda tangan Aris. Ia menjelaskan bahwa karena Aris telah menandatangani pengakuan secara sadar di depan ratusan saksi, proses persidangannya akan berjalan dengan sangat cepat. Segala aset yang sempat diatasnamakan Aris telah dibekukan secara sah untuk mengganti kerugian perusahaan. Aris secara resmi jatuh miskin dalam hitungan menit. Ini adalah bentuk hukuman yang paling menyiksa bagi pria seperti Aris yang sangat mendewakan status sosial dan materi di atas segalanya. Ia harus merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang paling bawah, posisi yang selama ini selalu ia gunakan untuk menghina Laras. Laras menatap ke arah kamera dengan mata yang sedikit berkaca-kaca, namun bukan karena sedih kehilangan Aris, melainkan karena teringat pesan ayahnya agar selalu menjaga amanah. Ia menyatakan bahwa mulai malam ini, ia akan mencabut seluruh dukungan finansial untuk keluarga besar Aris yang selama ini diam-diam juga ikut menikmati uang haram hasil korupsi Aris. Laras tidak ingin ada satupun akar dari pohon beracun itu yang tersisa di kehidupannya. Ia ingin memulai lembaran baru sebagai seorang wanita mandiri yang tidak lagi harus berpura-pura menjadi lemah hanya untuk menjaga perasaan seorang pria yang tidak tahu diri. Di dalam mobil polisi yang mulai bergerak menjauhi hotel, Aris hanya bisa menatap jendela dengan pandangan kosong. Ia melihat gedung hotel yang menjulang tinggi itu semakin menjauh, sama seperti kehidupannya yang sempurna yang kini tinggal kenangan. Ia teringat bagaimana tadi sore ia masih sempat membentak Laras soal kopi yang kurang panas, dan kini ia harus bersiap menghadapi dinginnya jeruji besi. Aris merasakan sebuah penyesalan yang sangat dalam, namun ia tahu itu sudah terlambat. Ia telah menghancurkan satu-satunya orang yang benar-benar peduli padanya, demi sebuah teriakan sombong yang ia pikir akan membuatnya terlihat hebat di mata dunia. Laras menutup sesi tersebut dengan meminta maaf kepada seluruh tamu undangan atas kegaduhan yang terjadi. Ia mengundang mereka semua untuk menikmati hidangan penutup sebagai simbol perayaan atas kembalinya integritas di perusahaan tersebut. Namun, suasana pesta sudah tidak lagi sama. Semua orang menatap Laras dengan rasa segan yang luar biasa. Laras telah membuktikan bahwa kelembutan seorang istri bukan berarti kelemahan, dan kesabaran seorang ibu rumah tangga memiliki batas yang jika dilanggar, akan menjadi badai yang mampu meratakan gunung kesombongan manapun. Laras melangkah turun dari panggung dengan kepala tegak, siap menghadapi babak terakhir dari pembersihan hidupnya. Laras berdiri di lobi hotel yang kini mulai sepi, menatap pantulan dirinya di dinding kaca besar yang jernih. Jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari, namun energinya seolah baru saja terisi penuh setelah bertahun-tahun terkuras oleh kepalsuan. Di luar sana, hujan mulai turun membasahi aspal, seolah alam sedang ikut membasuh noda-noda penghinaan yang baru saja terjadi. Ia melepaskan sepasang sepatu hak tinggi yang sejak tadi menyiksa kakinya, lalu berdiri tanpa alas kaki di atas lantai marmer yang dingin. Rasanya sangat membebaskan. Tidak ada lagi beban untuk terlihat layak di mata Aris. Tidak ada lagi keharusan untuk menunduk demi menjaga ego seorang pria yang rapuh dan beracun. Malam ini, Laras bukan hanya menyelamatkan warisan mendiang ayahnya, tetapi ia telah menjemput kembali harga dirinya yang sempat ia simpan rapat-rapat. Pak Baskoro menghampirinya dengan langkah tenang, membawa jubah panjang untuk menutupi bahu Laras. Dengan nada hormat, ia melaporkan bahwa semua proses hukum telah berjalan dengan kecepatan kilat. Aris saat ini sudah berada di sel tahanan sementara, meringkuk di balik jeruji besi tanpa ada satupun aset yang tersisa untuk menjaminnya. Laras mengangguk pelan, bukan dengan dendam, melainkan dengan ketenangan seorang pemenang. Esok harinya, Laras datang ke kantor pusat dengan penampilan yang jauh berbeda. Ia mengenakan setelan blazer merah marun yang tajam,
Rambutnya disanggul rapi, memancarkan wibawa seorang pimpinan tertinggi. Saat ia melangkah masuk ke lobi, seluruh karyawan berdiri serentak dan membungkuk hormat. Tidak ada lagi bisik-bisik meremehkan. Mereka kini menatap Laras sebagai penyelamat yang baru saja membersihkan hama dari organisasi mereka. Langkah pertama Laras di kursi pimpinan adalah melakukan audit total. Ia menemukan fakta bahwa Aris tidak hanya mencuri uang, tetapi juga menindas karyawan bawahannya. Laras segera memutus segala aliran dana yang selama ini dinikmati oleh keluarga besar Aris yang ikut-ikutan angkuh. Ia memastikan bahwa keadilan dirasakan hingga ke akar-akarnya. Bahkan saat ibu mertuanya menelepon sambil menangis histeris memohon belas kasihan, Laras tetap teguh. Ia mengingatkan bahwa pengampunan tidak bisa menghapus konsekuensi hukum atas pengkhianatan yang sudah dilakukan. Beberapa minggu kemudian, Laras mengunjungi Aris di penjara untuk terakhir kalinya. Di balik jeruji, Aris tampak hancur, kurus, dan memohon-mohon kesempatan kedua. Namun, Laras hanya meletakkan surat putusan cerai di depan mata pria itu. "Kamu menukar kebebasanmu dengan kesombongan, Aris," ucap Laras dingin. "Dan aku menukar kesabaranku dengan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang terpilih." 1 tahun telah berlalu sejak malam yang mengguncang ballroom hotel itu. Kehidupan Laras kini telah berubah sepenuhnya. Perusahaan yang ia pimpin tumbuh 2 kali lipat lebih besar. Bukan karena kelicikan, melainkan karena kejujuran dan rasa kemanusiaan yang ia tanamkan. Laras kini dikenal bukan sebagai istri siapa-siapa, melainkan sebagai ibu direktur yang paling disegani sekaligus dicintai. Ia sering berkeliling kantor hanya untuk menyapa para staf pembersih atau petugas keamanan, karena ia tahu persis rasanya berada di posisi yang sering dianggap sebelah mata. Setiap sore, Laras sering duduk di balkon kantornya, menyesap teh hangat sambil menatap cakrawala kota. Ia tidak lagi merasa kesepian meskipun kini ia sendiri. Baginya, kesendirian dalam ketenangan jauh lebih baik daripada kebersamaan dalam kehinaan. Ia telah mendirikan sebuah yayasan pemberdayaan perempuan yang membantu para ibu rumah tangga untuk mandiri secara finansial, agar tidak ada lagi wanita yang bertahan dalam hubungan beracun hanya karena alasan ekonomi. Di suatu sudut penjara yang lembab, Aris hanya bisa menatap sepotong langit dari balik celah ventilasi. Ia mendengar kabar kesuksesan Laras dari siaran televisi di ruang tahanan. Air matanya jatuh saat menyadari bahwa wanita yang dulu ia sebut kampungan, kini menjadi inspirasi bagi jutaan orang. Ia telah membuang permata demi mengejar kaca hiasan yang tak bernilai, dan penyesalan itu akan menjadi temannya selama belasan tahun ke depan. Laras telah membuktikan bahwa kebaikan yang diam bukan berarti kekalahan, melainkan strategi untuk kemenangan yang paling agung. Ia kini melangkah menuju masa depan, menjadi ratu di atas kerajaannya sendiri, tanpa perlu lagi bayang-bayang pria manapun untuk merasa berharga. Pesan moral: jangan pernah meremehkan ketenangan seseorang, dan jangan sekali-kali merendahkan pasanganmu demi sebuah kesombongan. Sebab, saat orang yang paling sabar memutuskan untuk berhenti peduli, ia akan menjadi badai yang paling dahsyat bagi hidupmu.